Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Saksafi dengan NIM E0512-01075, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan. Pada dasarnya, keberhasilan atau kegagalan suatu program di desa sangat ditentukan oleh kinerja dari kepala desa, yang mana dilihat dari sejauh mana kepala desa dalam merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, perorganisasian pelaksanaan dalam kaitannya manajemen atau sebagai manajer dalam fungsi manajemen. Kepala desa dalam hal ini sangat berperan dalam pembangunan desa, di mana kepala desa yang merupakan pemimpin formal di desa serta memiliki tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan tugas dan urusan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa. Namun pada kenyataannya sebagian besar program atau proyek yang dilaksanakan itu tidak mencapai tujuan dan bahkan tidak berkelanjutan. Berbagai program dijalankan pemerintah lebih banyak mengalami kegagalan daripada keberhasilan. Program yang dilakukan tersebut banyak mengalami kegagalan dikarenakan pelaksanaan terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, sehingga menjadikan program atau proyek tersebut mengalami kegagalan. Selain itu, masyarakat desa yang masih sangat tradisional dan memiliki tingkat pengetahuan yang rendah karena tingkat pendidikan yang rendah yang ada di desa-desa menyebabkan masyarakat desa sulit untuk memahami program pemberdayaan itu sendiri. Contohnya saja yang terjadi di desa Elahulu, Kalimantan Barat. Elahulu adalah salah satu desa yang tingkat perekonomian dan pendidikan yang masih sangat rendah. Masyarakat desa Elahulu masih sangat mengandalkan bertani untuk mendapatkan penghasilan. Sebagian masyarakat desa Elahulu bekerja di bidang petani karet dan sawah. Desa Elahulu memiliki program pemberdayaan masyarakat yaitu Program Kebun Bibit Rakyat atau KBR. Program pemberdayaan berupa bantuan bibit, namun sayangnya program tersebut sebagian besar gagal dan tidak berkelanjutan lagi hingga sekarang. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dimiliki masyarakat desa menjadi salah satu faktor penyebab tidak berjalannya program tersebut. Dikarenakan sebagian masyarakat desa banyak yang tidak memiliki pendidikan yang dikatakan cukup baik, serta tidak memiliki keterampilan yang mendukung seperti tidak mengerti tentang bagaimana menggunakan teknologi modern seperti sekarang ini. Kemudian tidak adanya penyuluhan dan pelatihan bagi para petani karet tentang bagaimana mengelola bibit tersebut. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 faktor yang menjadi penyebab kegagalan program pemberdayaan masyarakat desa Elahulu. Yang pertama itu rendahnya kinerja petugas lapangan. Rendahnya kinerja petugas lapangan dapat ditandai dengan beberapa hal, yaitu enggan untuk turun lapangan untuk meninjau lokasi, sehingga masyarakat tidak mampu untuk merasakan kehadirannya dalam menjalankan tugas yang sangat dibutuhkan masyarakat desa. Yang kedua, pemilihan lokasi yang tidak tepat. Hal ini dikarenakan pada saat musim kemarau mengakibatkan sawah tersebut mengalami kekeringan. Tetapi sebaliknya, jika sudah musim hujan maka sawah di lokasi tersebut akan terendam banjir. Hal tersebut juga berkaitan dengan faktor yang pertama karena petugas tidak turun lapangan secara langsung. Ketiga, kurangnya fasilitas dari pemerintah. Contohnya seperti tidak adanya penyuluhan serta tidak tersedianya sarana dan prasarana seperti traktor untuk memudahkan pekerjaan dalam menjalankan program tersebut. Yang keempat, terbatasnya keterampilan serta pengetahuan yang dimiliki masyarakat desa, dikarenakan tidak ada petugas yang mendampingi masyarakat dalam menjalankan program tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat memang tidak memiliki cukup pengetahuan dalam mengelola program yang mengalami kesulitan. Hal ini membuktikan bahwa kinerja dari petugas itu dinilai sangat rendah, karena tidak mampu untuk menjalankan tugasnya. Kurangnya peran aktif dari petugas dalam menjalankan perannya membuktikan sikap dari petugas yang tidak bertanggung jawab pada tugas dan perannya sebagai fasilitator. Padahal hal itu tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa. Hasilnya, kegiatan pemberdayaan dilakukan di desa Elahulu sama sekali tidak mampu untuk merangsang kehidupan masyarakat desa untuk hidup lebih baik. Sikap yang tidak bertanggung jawab serta rendahnya kinerja petugas telah membuktikan bahwa mereka tidaklah serius dalam menjalankan tugasnya, serta dinilai telah gagal dalam melakukan tugas dan perannya sebagai seorang fasilitator. Jadi, untuk solusi yang akan saya tawarkan dari permasalahan ini adalah yang pertama, petugas lapangan seharusnya diberikan teguran agar dapat melakukan tugasnya dan bertanggung jawab untuk mendampingi masyarakat dengan baik ketika program berlangsung. Yang kedua, dalam menjalankan program pemberdayaan sangat perlu adanya kerjasama antar masyarakat desa untuk mengelola program dan petugas lapangan yang bertugas membantu masyarakat.
Petugas lapangan seharusnya lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan perannya untuk lebih membantu masyarakat desa untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, pemerintah mengadakan pembinaan atau penyuluhan terlebih dahulu sebelum program berjalan, agar kelak masyarakat desa paham mengenai tata cara dalam menjalankan program tersebut. Sehingga dengan diadakannya pembinaan atau penyuluhan dapat mempermudah masyarakat juga dalam menjalankan program tersebut. Untuk memaksimalkan program haruslah ada pembinaan dan penyuluhan yang diberikan oleh petugas lapangan atau fasilitator. Yang keempat, pemerintah lebih memperhatikan dan mengupayakan pendidikan yang bisa ditempuh oleh warga yang ada di desa Elahulu, karena begitu banyak masyarakat desa yang tidak memiliki pendidikan yang cukup, baik dikarenakan memang kondisi mereka yang miskin sehingga memang tidak mampu untuk membayar uang sekolah. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai pemberdayaan masyarakat. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.